Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar mahasiswaku semua? Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita berjumpa lagi dalam video learning mata kuliah Sosiologi Komunikasi. Pada hari ini kita akan membahas tentang materi yang terakhir dalam mata kuliah kita, yaitu disrupsi dalam dakwah. Apakah itu disrupsi? Baik ya, kita mulai. Ya, menurut KKBI, disrupsi adalah artinya hal yang tercerabut dari akarnya, ya. Atau kalau dalam bahasa Inggris itu disturbance or problems which interrupt or on event, activity or process. Jadi ada hal-hal yang mengganggu, ya, ketika ada dalam suatu aktivitas atau dalam suatu proses yang itu kemudian akhirnya merubah, ya, segala bentuk tatanan yang sudah ada sebelumnya. Secara praktis, disrupsi adalah perubahan dari pada berbagai sektor pada berbagai sektor akibat dari digitalisasi dan Internet of Things, ya, atau internet untuk segalanya. Contoh ya di dalam disrupsi ini misalnya adalah mulai berkembangnya ojek online. Beberapa waktu yang lalu ya sempat muncul demo yang besar-besaran antara konflik ojek online dan ojek offline. Kalau dulu ojek offline itu mereka mangkal di perempatan-perempatan atau di ujung-ujung gang misalnya seperti itu ya, dan menunggu kliennya untuk menghampiri. Tapi dengan adanya ojek online, klien tidak harus jalan menghampiri, mereka tinggal tunggu di titik di mana mereka ingin dijemput, kemudian ojeknya datang. Hal ini bisa terjadi karena ada munculnya device atau aplikasi Gojek misalnya seperti itu. Nah, hal ini adalah salah satu contoh disrupsi di mana kemudian mata pencarian para ojek yang offline ya atau yang biasa duduk-duduk di ujung gang itu terancam karena semakin banyak customer atau pelanggan mereka yang beralih kepada ojek online karena lebih praktis dan seterusnya. Nah, kalau kita bisa lihat ya perubahan apa yang muncul akibat disrupsi itu ada dalam tabel ini. Yang pertama ya kalau di dunia lama itu suatu prosesnya itu harus selalu time series and linear. Artinya time series itu bertingkat-tingkat ya sesuai dengan tingkatannya. Sedangkan kalau yang dunia baru itu adalah real time and ekspansi. Artinya kebutuhan kita pada masa yang saat ini itu kita akan perlu saat ini. Tapi kalau zaman dulu ketika kita perlu misalnya mau nonton film ya atau mau nonton serial di televisi, kita harus menunggu jamnya yang tepat. Tapi kalau sekarang kita bisa browsing kapan saja di internet untuk langsung mendapatkan serial yang kita inginkan. Itu real time. Yang kedua adalah owning economy atau ekonomi yang memiliki, menguasai atau integrasi. Artinya pada masa yang dulu kepemilikan itu menjadi satu hal yang besar gitu ya. Misalnya kalau perusahaan atau restoran besar itu akan semakin jaya ketika dia punya modal yang besar sehingga dia punya kemungkinan untuk bisa dikembangkan lebih besar lagi. Tapi kalau yang sekarang adalah sharing ekonomi atau ekonomi yang berbagi. Jadi ada kerjasama baik itu dalam bentuk akses, ya dalam bentuk pemasaran misalnya kayak platform belanja online sekarang itu yang jualan tidak cuma satu kan, tapi banyak sekali platform orang-orang yang jualan di platform yang sama misalnya seperti itu. Yang tiga perubahannya adalah on the lane economy atau menunggu antrian. Dulu kalau orang mau beli sesuatu tuh harus antri dulu kan, seperti itu ya, misalnya harus milih barang dulu, kemudian dia bawa ke kasir, dia antri, bayar dan seterusnya. Tapi kalau yang sekarang adalah on demand economy. Begitu diinginkan saat itu tersedia. Ketika kita di rumah lagi butuh tiba-tiba pengen makan sate gitu ya, kita tinggal buka device, kita tinggal buka aplikasi, kemudian kita pilih sate. Tidak perlu harus pergi keluarin motor dulu ya, pergi ke restoran, kemudian kita tunggu tukang satenya bakar sate dan seterusnya. Tapi kita tinggal tunggu di rumah dan sate akan diantar langsung pergi ke rumah. Yang keempat supply itu demand-nya tunggal. Jadi permintaannya hanya cukup dari satu.
Tapi kalau yang sekarang, jadi maksudnya gini, suppliernya itu misalnya kita memerlukan satu barang gitu ya, itu ternyata dalam satu kota itu yang menyuplai cuma dari satu perusahaan. Tapi kalau yang sekarang supply and demand dengan jejaring, artinya orang akan bisa mendapatkan satu barang tidak hanya dari satu toko saja, tapi di banyak toko kita punya banyak alternatif. Kemudian kalau di dunia lama lawannya jelas ya siapa sih lawan kita itu akan kelihatan, kompetitor kita akan langsung kelihatan. Tapi kalau yang sekarang lawan-lawannya tidak terlihat, karena itu tadi seperti materi kita yang sebelumnya ada mungkin pemikiran ya, ada hal-hal yang tidak tampak dengan jelas tapi sebenarnya mereka adalah musuh kita atau lawan kita yang perlu kita waspadai. Nah, perubahan-perubahan yang dalam disrupsi ini ternyata juga membawa pengaruh juga ya kepada bidang dakwah. Mari kita lihat perubahan akibat disrupsi dalam bidang dakwah. Di dakwah tradisional ya, yang pertama adalah time series dan linear dulu. Mat'u itu atau objek dakwah itu kalau pengen mendapatkan kajian atau materi kajian dia harus pergi dulu mendatangi pengajian, baik itu ke masjid, ke pesantren atau majelis-majelis taklim yang ada di sekitarnya. Tapi kalau sekarang ya, kalau mat'u itu perlu materi pengen pengajian itu tidak harus pergi, nggak harus dandan dulu. Misalnya kalau kita ibu-ibu atau mbak-mbak harus pakai jilbab dulu, tapi bisa rebahan di rumah. Itu real time and ekspansi. Artinya kita bisa mengakses materi dakwah online sewaktu-waktu yang kita inginkan. Seperti itu. Dan ada ekspansi, sekarang dakwah itu tidak hanya ada di masjid dan ada di di rumah aja ya, tapi sekarang ada dakwah di kafe, ya di mall dan seterusnya. Nah, yang kedua kita bisa lihat dari narasumber ya, kalau yang sebelumnya tadi owning atau kepemilikan dari sumber. Kalau dulu narasumbernya atau dai-nya itu dikuasai oleh para tokoh agama yang memang kemumpunian keilmuannya sudah sangat dipercaya seperti itu ya. Biasanya emang ustadz atau kiai dari kalangan pesantren atau yang terutama mereka punya latar belakang pendidikan Islam yang bagus. Nah, tapi kalau yang sekarang gitu ya, semua orang bisa menjadi dai, ada sharing source. Artinya sekarang siapa yang punya medsos atau dia punya konten kreatif yang paling banyak itu kemudian dia akan tidak terbatas, tidak harus jadi misalnya tidak harus ustadz, dia harus jadi ustadz terkenal dulu kemudian dia bisa menjadi terkenal di media sosial, tapi siapapun bisa menjadi ustadz ya. Sekarang itu motivator, vlogger, konten kreatif yang isi dakwah banyak sekali dan itu sudah dianggap sebagai materi dakwah. Yang ketiga, menunggu antrian tadi ya, mat'u secara pasif menunggu materi yang akan diberikan ustadz. Jadi kalau kita dulu kalau datang ke pengajian itu kita kan pasrah, terserah deh ustadz hari ini mau ngasih materi apa, kan seperti itu. Tapi yang sekarang materi pengajian yang on demand ya, sesuai dengan kebutuhan. Jadi mat'u bisa mengakses materi sesuai dengan kebutuhan ya, browsing internet misalnya, sekarang misalnya mendekati Idul Adha ya, kita perlu materi-materi tentang fikih kurban misalnya. Kemudian sekarang lagi di era pandemi, gimana nih cara berkurban ya, kita bisa langsung browsing. Seperti itu, tidak harus menunggu ustadz di pengajian kapan nih ustadz akan membahas tentang fikih kurban misalnya, seperti itu. Yang keempat adalah supply and demand tunggal, sumber materi kajian yang terpusat pada zaman dulu ya. Jadi memang materi-materinya sangat dikuasai gitu ya oleh narasumber utama. Tapi sekarang dalam era disrupsi, supply and demand-nya berjejaring. Sumber materi itu bisa dari berbagai sumber dan kemudian kita sudah mulai lihat banyak sekali platform-platform dakwah yang berjejaring. Artinya tidak hanya dari ustadz dari kelompok masyarakatnya tertentu saja, tapi juga dengan ustadz-ustadz dari kelompok-kelompok yang lain seperti itu. Sehingga sekarang materinya sudah tidak dikuasai oleh kelompok agama yang dominan lagi, misalnya seperti itu ya. Nah, terakhir ya lawannya jelas, kalau dulu ada kristenisasi kita bisa lihat, tapi kalau yang sekarang lawannya tidak terlihat ya. Ada liberalisme, ada
orang yang suka liberal informasi itu yang kemudian membawa kita mulai ragu-ragu dengan ajaran kita, ya, Ghusul Fikr dan seterusnya. Ya, apa yang harus kita lakukan? Ya, bagaimana cara kita bisa mengantisipasi disrupsi ini? Karena kondisi disrupsi ini menjadi sesuatu yang tidak terhindarkan. Yang pertama, yang jelas adalah kita harus merubah mindset atau cara kita berpikir, ya, dari yang tradisional mindset, yaitu terikat pada aturan-aturan yang pada masa lalu seperti itu. Misalnya dulu yang namanya ustadz itu kan harus pakai sorban, misalnya harus pakai peci, misalnya seperti itu. Harus banyak keluar ayat-ayat Al-Quran, harus fasih bahasa Arab, misalnya kayak gitu ya. Tapi sekarang menjadi disruptive mindset, ya, siap beradaptasi dengan beragam perubahan situasi. Nah, ada tiga kemampuan dasar, ya, kita untuk bisa mengantisipasi disrupsi, yaitu kita bisa melihat perubahan fenomena yang terjadi, kita kemudian mulai bergerak mencari solusi gimana caranya mengantisipasi perubahan itu dan menyelesaikan atau menjadi problem solving, menyelesaikan. Nah, 3 kemampuan dasar nih, ya, coba kita lihat apa yang dimaksud dengan melihat. Seeing is believing, ya, dengan melihat kita bisa membaca perubahan lingkungan akibat adanya disrupsi. Kemudian mulai bergerak atau moving, memilah informasi yang benar, menentukan langkah yang benar setelah melihat fenomena perubahan yang muncul. Dan yang ketiga adalah menyelesaikannya sampai tuntas. Ya, setiap kita harus bisa menjadi problem solving bagi diri dan lingkungannya. Nah, berikut ini contoh, ya. Ini satu contoh dakwah di era yang dulu, di era tahun 80-an, 90-an, ya. Tidak ada orang yang tidak kenal dengan Kiai Haji Zainuddin MZ. Hampir setiap hari materi dakwahnya muncul, tidak hanya di televisi tapi juga di radio, rekaman dakwahnya juga banyak. Ya, kita bisa lihat, kita bisa dengarkan berikut ini, ya, karena belum ada videonya. Contoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidki wal wafa, amma ba'du. Ya, sekilas saja dari suara yang saya perdengarkan ini kita bisa melihat beliau sangat formal begitu, ya, bahasanya. Kemudian kalau buat anak sekarang mungkin bosenin gitu, ya, bosen banget sih dengerinnya gitu. Tapi kalau pada zaman dulu beliau baru memulainya kita mat itu sudah sangat khidmat, ya, sudah sangat diam, mendengarkan dengan khusyuk seperti itu. Tapi memang begitu, modelnya adalah interaktif satu arah. Kalau kita lihat penampilannya, kita bisa lihat di pojok bawah itu, ya, beliau pakai baju putih, pakai peci, ya, dan memang selalu begitu penampilan Kiai Zainuddin MZ ini. Dia selalu pakai peci, kemudian kadang-kadang dia juga pakai sorban yang dia taruh di bahunya. Nah, sekarang kita lihat dai di era disrupsi. Ya, mungkin ada yang sudah tahu, ya, ini adalah Gus Miftah. Kita lihat petikannya sebentar. Sok tahu. Bruno luput. Jadi akhirnya alhamdulillah bar niku sebulan ping pindho iso mangkat umroh, ora tau bayar mergo kelingan kuwate kula maca selawat. Ora usah dawa-dawa. Sallallahu alaihi Muhammad. Apa jenengan ra pengin mlebu Masjidil Haram? Panja'a hadzal bait fatafa usbu'an summa shalla raka'ataini fi maqami Ibrahim summa sariba ma' Zamzam kharajat dunubau kal yaumi waladat ummu. Jajal. Barang siapa mendatangi rumah ini, apa Masjidil Haram, fatafa usbu'an, kemudian tawaf 7 kali. Ya, kita lihat bagaimana Gus Miftah ini sangat ekspresif baik dalam gerakan bahasa tubuhnya. Kalau kita lihat dari penampilannya, ya, pakai kacamata hitam, pakai sorjan, ya, pakai tutup kepala yang dari Jawa itu, ya. Kemudian pakai
kalau gelang dan seterusnya. Dan bahasa yang dia pakai juga bahasa yang tidak formal, seperti itu, pakai bahasa Jawa dan bahkan bahasa Jawanya agak kasar. Kalau kita lihat juga lingkungan tempat beliau tadi ini duduk ya, kita bisa lihat ada yang masih merokok dan seterusnya. Nah, itu adalah salah satu contoh dai disrupsi pada masa sekarang ini gitu. Yang dimana meskipun beliau penampilan seperti itu, pengikutnya banyak sekali, followernya di YouTube dan di media-media sosial lainnya. Baik, itu saja teman-teman materi kita tentang disrupsi dalam dakwah. Kita semoga banyak hal yang bisa kita dapat dan kita teruskan dengan diskusi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.